Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja Ensemble Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah juga diadakan di Gereja Ensemble Lexington setiap hari Selasa pukul 10.30. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Senin jam 8 malam. Dan setiap hari Jumat jam 8 malam ada ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk pengembangan gedung gereja Ensemble Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setiap donasi sangat berarti dan membantu kelancaran kegiatan ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi GBI Ensemble Jakarta Utara dengan nomor yang tertera. Sekian warta gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Senyumannya kurang ceria. Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya, luar biasa kasih Tuhan buat kita semua. Kita boleh hadir di tempat ini, kita percaya semua karena kasih Tuhan bagi kita, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk ibadah kita mau siapkan hati kita. Saya undang kita sama-sama untuk boleh bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, keberadaan kami hari ini tidak satupun karena kekuatan kami, tapi semua hanya karena kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, berikan hidup kami sepenuhnya, tubuh, jiwa, roh kami semuanya Tuhan, hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
siapkan hati kita boleh siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Memulihkan umatnya.
persilakan duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita mau merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh siap menerima firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan.
Puji Tuhan, kita masuk ke bulan November di hari Minggu yang pertama, dan kita percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ada satu pesan Tuhan buat setiap kita, umatnya, buat setiap kita orang-orang percayanya, anak-anaknya, dan pelayan-pelayannya yang Tuhan mau kita lakukan di tengah kesibukan, di tengah pergumulan kehidupan, tapi Tuhan mau kita tetap kuat di dalam Dia, berjalan di dalam Dia, dan melakukan apa yang dikehendakinya, sehingga apa yang dirancangkannya luar biasa terjadi dalam kehidupan setiap daripada kita. Amin ya Bapak Ibu semuanya ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau hantar kami memasuki bulan November di minggu pertama. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kami bisa masuk di minggu yang pertama, dan kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengar kehendak-Mu, kami mau mendengar rencana-Mu, kami mau mendengar visi-Mu. Ya Tuhan, sampaikanlah sehingga kami tidak berjalan ke arah yang salah, tapi kami berjalan di dalam kebenaran, di dalam kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu. Karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu adalah rancangan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya sungguh kepadamu. Dan kami mau melakukan kehendak-Mu, karena di dalam kehendak-Mu ada sukacita, damai sejahtera, dan ada berkat yang melimpah buat setiap kami. Selama kami hidup di bumi ini, Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bukakan apa yang Kau kehendaki, bukakan firman-Mu, bukakan pewahyuan-pewahyuan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya dan siap untuk menerima kebenaran dan visinya Tuhan di bulan November ini, katakan amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita buka di dalam Yesaya 58, di ayat yang ke-8 sampai dengan ke-12, demikian firman Tuhan, katakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak dan minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang bertindak, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, dan yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Haleluya, amin Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kalau kita melihat daripada background Yesaya 58, di mana orang-orang Israel itu kelihatannya sungguh-sungguh mencari Tuhan, kelihatannya sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan saja. Nah, saya melihat ini terjadi pada gerejanya Tuhan di hari-hari ini. Kita ini secara tradisi, secara keturunan, secara kekeluargaan, kita ini udah menjadi Kristen, menjadi orang percaya. Kita beribadah tiap hari Minggu, bahkan kita ikut pemuritan, bahkan kita ikut doa pagi, kita ikut persekutuan dan lain sebagainya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tapi betulkah ini yang Tuhan kehendaki? Betulkah ini menyenangkan hati Tuhan? Betulkah ini yang Tuhan cari, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Karena saya percaya ibadah bukan hanya bicara ritual hari Minggu 2 jam, bukan hanya bicara tentang doa pagi, doa malam, doa makan, doa pagi bersama-sama di gereja, atau pemuritan, atau persekutuan. Tapi ibadah bicara kehidupan setiap daripada kita. Puji Tuhan, kita tidak harus lagi hari-hari ini untuk datang beribadah membawa
domba, kambing, lembu, Bapak Ibu semua. Bahkan kalau saya mau katakan, kita tidak perlu lagi berpuasa, Bapak Ibu semuanya, karena semuanya sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melakukan puasa, itu bukan lagi kewajiban, tapi itu adalah kerendahan hati bagi setiap daripada kita, bukan lagi tatanan ibadah, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini luar biasa kalau Tuhan Yesus betul-betul menggenapkan di dalam Dia seluruh persyaratan, seluruh yang Tuhan kehendaki sudah genap di dalam Dia. Nah, hari ini yang perlu tuh kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, sehingga kehidupan kita menjadi ibadah yang sejati, Bapak Ibu semuanya. Roma 12 ayat 1 itu dikatakan, persembahkanlah tubuhmu, tidak bilang persembahkanlah hartamu, tidak bilang persembahkanlah kambing dombamu, tidak bilang persembahkanlah jiwamu, persembahkanlah rohmu, tapi yang dipersembahkan adalah tubuh kita. Karena kita percaya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini yang menjadi bukti, yaitu tubuh kita, perkataan, perbuatan, pikiran kita, ini bukti betul-betul kita mengenal Tuhan dan melakukan kehendaknya Tuhan. Nah, makanya Tuhan mau tubuh kita, persembahkanlah. Makanya dikatakan bahwa persembahkanlah tubuh menjadi persembahan yang berkenan, yang kudus, dan yang hidup kepada Tuhan. Tuhan gak mau kematian kita, Bapak Ibu semuanya. Selama kita hidup, apa yang kita perbuat, ini yang Tuhan mau. Nah, ini terjadi pada zaman orang-orang Yahudi. Pada saat itu juga di orang Israel, Bapak Ibu semuanya. Jadi orang udah menjadi habitual, menjadi kebiasaan, menjadi satu tradisi. Puasa satu tradisi. Jadi hanya persyaratan, hanya kelengkapan, hanya keharusan sehingga dilakukan. Tetapi intinya, esensinya sudah hilang, Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini Tuhan mau mengingatkan setiap kita, orang-orang percaya, jangan sampai esensi daripada ibadah itu terhilang. Tapi Dia mau betul-betul ini menjadi ibadah yang hidup, ibadah yang kudus, dan ibadah yang berkenan. Karena yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan ini membawa kuasa Tuhan, membawa perkenanan Tuhan, membawa pemulihan. Makanya di sini janjinya adalah janji pemulihan. Makanya dibilang ibadah yang sejati dan janji pemulihan daripada Tuhan itu sendiri. Ketika engkau betul melakukannya, karena ini banyak sekali tipuan dunia, banyak sekali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita ini akhirnya culture kita, lingkungan kita, budaya di mana kita berada itu mempengaruhi ibadah kita. Tapi Tuhan mau setiap daripada kita melakukan kembali apa yang Tuhan kehendaki dan yang berkenan kepada Dia. Nah, luar biasa. Saya akan bacakan poin yang pertama. Kalau saya ada buat slide di situ, poin yang pertama itu dalam Yesaya 5:8, Tuhan menekankan pentingnya iman dan tindakan yang tulus, bukan sekedar ritual keagamaan. Itu slide yang pertama, Bapak Ibu semuanya. Jadi sama seperti pohon yang memerlukan nutrisi yang tepat untuk tumbuh dan berbuah, hidup rohani kita memerlukan kasih dan ketaatan yang tulus untuk mencerminkan kasih-Nya Allah. Jadi ini penting sekali, Bapak Ibu semuanya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap daripada kita, yaitu keselamatan itu sendiri akan terbukti dari kehidupan kita selama kita ada di bumi, di dalam tubuh ini, Bapak Ibu semua. Selama kita masih ada di dalam tubuh ini akan menjadi satu bukti bagi Dia. Betul nggak sih kasih-Nya Allah itu ada dalam hidup kita? Kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan. Dia mati di atas kayu salib, itu karena Dia mengasihi kita. Itulah kasih yang sejati, kasih yang dunia tidak bisa produce, kasih yang dunia tidak bisa tiru, Bapak Ibu semuanya. Ini ada dalam hidup kita nggak? Betul-betul nggak ada dalam hidup kita. Sehingga dicontohkan di sini seperti orang yang berpuasa, tapi waktu berpuasa aja dia masih otot-ototan, Bapak Ibu semua. Masih berpuasa aja dia masih menekan orang lain, Bapak Ibu semuanya. Jadi berpuasa itu cuma kewajibannya aja. Berpuasa itu hanya tradisinya saja. Berpuasa itu hanya
aturannya saja yang diikutkan, tapi Tuhan mau sungguh-sungguh berpuasa itu yaitu dari hati kita betul-betul. Jadi karena kita tahu kita mengasihi Tuhan, kita bisa merendahkan diri seperti Tuhan Yesus yang menyerahkan hak ketuhanannya, menyerahkan hak hidupnya untuk membuat kita hidup. Ini berpuasa yang berkenan di hadapan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, yang di poin yang kedua dikatakan bahwa janji Allah bagi mereka yang berbelas kasihan. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya untuk kita tanpa dia perlu melakukannya, tapi dia mau menyerahkannya tanpa syarat untuk membuat setiap daripada kita yang percaya sungguh-sungguh dapat kehidupan yang baru selama kita ada di bumi, kehidupan yang kekal itu selama kita ada di bumi, dan nanti ketika kita sudah mati, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini janji yang luar biasa kepada setiap daripada kita, Bapak Ibu semuanya yang percaya percaya kepadanya. Jadi ketika kita hidup dengan belas kasihan dan keadilan, Tuhan berjanji memberikan terang dan kesembuhan. Itu tadi yang kita barusan baca di ayatnya yang barusan kita baca di dalam Yesaya, bahwa Tuhan itu memberikan janji kepada setiap daripada kita. Disitulah terang kita itu akan mulai bersinar. Di situ saya percaya betul, karena Yesus itu adalah terang hidup, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan ketika dia yang terang daripada hidup setiap kita nih hari ini menyinarkan kemuliaan Tuhan, menyinarkan perbuatan Tuhan, menyinarkan kebaikan Tuhan. Sehingga saya percaya betul bahwa setiap kita ini di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, kita percaya kita akan tetap bersinar ketika kita melakukan ibadah yang sejati tadi kembali. Bapak Ibu, kita akan bersinar, kita akan dibedakan. Sinar itu beda dengan gelap. Jadi kita tuh akan dibedakan. Kita tuh betul-betul akan terlihat perbedaannya oleh dunia. Kita tidak sama, kita tidak ikut mereka, tidak ikut culture-nya, gaya hidupnya mereka. Kita berbeda, Bapak Ibu semuanya. Attitude-nya kita berbeda, karakternya kita berbeda. Ini yang Tuhan mau, dan saya percaya ketika kehendak Tuhan dilakukan, maka janji-janji Tuhan juga tergenapi dalam kehidupan kita, karena di situ ada perintah, dan di situ ada ketaatan, dan di situ ada janji. Sering banget kita hanya menagih janjinya Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan kehendaknya atau perintahnya. Ini penting buat setiap daripada kita, karena di dalam kehendaknya, di dalam perintahnya itu ada janji-janji yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada setiap orang-orang yang percaya. Dan luar biasanya kita diminta untuk menjadi sama seperti Dia, yang penuh dengan generosity, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan hati selama kita hidup di dunia. Karena dunia sudah membentuk setiap daripada kita untuk hidup selfish, mementingkan diri sendiri. Tapi kita diajar untuk melepaskan keakuan kita, melepaskan haknya kita. Filipi 2 ayat 2 sampai dengan ayat 11 itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca di rumah, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk dapat melepaskan hak, menjadi rendah hati, menjadi humble, percaya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita sehat, kita kuat, kita nggak terpengaruh dengan emosi, kita nggak marah Bapak Ibu semuanya, karena kita tahu bagaimana dunia, sehingga kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga membuat dunia melihat perbedaan itu Bapak Ibu semua. Respon kita menentukan, respon kita membedakan. Kita orang-orang yang percaya, yang sudah diterangi oleh Tuhan, yaitu terang hidup. Yohanes 1 dikatakan Dia adalah terang hidup. Hidup kita yang baru memiliki terangnya Tuhan, sehingga kita betul-betul percaya janji Tuhan itu terjadi, sehingga setiap daripada kita nih betul-betul Bapak Ibu semuanya di dalam kehidupan ini akan membawa terangnya Tuhan. Bahkan dikatakan di firman Tuhan tadi,
kegelapan yang masih ada dalam kehidupan kita. Karena saya percaya kita di dunia ini, pengaruh dunia ini begitu banyak. Bahkan ketika kita bertumbuh dari mulai bayi rohani ke teenager rohani kepada dewasaan rohani, itu banyak sekali hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak baik, hal-hal kegelapan Bapak Ibu semuanya, hal-hal duniawi yang keluar dari kehidupan kita. Bahkan dikatakan yang duniawi tadi aja itu akan seperti rembang tengah hari Bapak Ibu semuanya. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Artinya apa? Diluted. Artinya apa? Kita pelan-pelan langsung Bapak Ibu semuanya, ini yang jelek itu akan terhapuskan. Karena apa? Karena saya percaya betul, yaitu tadi ketika terang itu tumbuh, maka yang gelap itu mulai menyingkir. Makanya kegelapan yang masih ada pun akan terlihat seperti rembang tengah hari, terus akan diterangi, bahkan menerangi. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya, janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal di dalam Tuhan, kan gitu. Dan apa yang Tuhan janjikan, lukamu akan pulih segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ini janji Tuhan yang luar biasa kepada setiap daripada kita. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna, bahkan akan ada pemulihan, restorasi di dalam rumah tanggamu. Bicara tentang luka bukan hanya tubuh, tapi mungkin keluarga kita, anak-anak kita, relationship kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan perlindungan bicara tentang kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Ini bicara tentang perlindungan Tuhan di dalam kehidupan setiap daripada kita. Nah, luar biasa bagaimana Tuhan menjanjikan pemulihan, menjanjikan restorasi kepada orang-orang yang beribadah dengan benar secara sejati, kembali kepada apa yang dia kehendaki dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang berikutnya, respon Tuhan terhadap iman yang tulus itu. Pada waktu itulah ia memanggil engkau, dan Tuhan akan menjawab dan berteriak minta tolong dan berkata, ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama dan lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Nah, ini ada respon Tuhan terhadap iman yang tulus ketika kita sungguh-sungguh peduli pada sesama dan menjadi perintah Tuhan. Ia mendengarkan dan menjawab seruan kita. Banyak orang sering bertanya, kenapa saya berdoa, doa saya tidak didengar oleh Tuhan? Seperti orang Yahudi, aku udah berpuasa tapi engkau menghiraukan puasaku, kan gitu. Tapi perhatikan apa yang Tuhan bilang, ketika engkau berpuasa, pada waktu engkau berpuasa, engkau masih menekan-nekan, bahkan engkau masih melakukan keculasan di dalam kehidupanmu sehari. Ibadah tidak hanya bicara tentang 2 jam di hari Minggu, saya katakan tadi, tapi kehidupanmu, karena tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang benar, korban yang berkenan, korban yang hidup. Itulah persembahan, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kehidupan kita sehari-hari harus menjadi bagian daripada ibadah. Tidak ada keterpisahan Bapak Ibu semuanya. Saya sering ngomong 2 jam di hari Minggu, doa pagi, baca firman, ikut Bible study, pemuritan, itu adalah charging. Seperti handphone itu harus di-charge Bapak Ibu semuanya. Ketika kita keluar, itu harus di-discharging. Tetap poinnya adalah apa? Dia handphone yang kita pakai Bapak Ibu semuanya. Nah, semuanya adalah handphone, semuanya adalah ibadah. Jadi ada waktunya kita di charging dan ada waktunya kita discharging Bapak Ibu semua. Sehingga kita balik, kita akan charging lagi. Sehingga kita percaya kuasa Tuhan itu dinyatakan melalui kehidupan setiap daripada kita. Nah, yang keempat itu, hidup dengan belas kasihan. Ini di ayat 10 dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Itu tadi yang saya katakan, Bapak Ibu semuanya, hidup dengan belas kasihan. Saya selalu ngomong gini, ibaratnya kita nih punya uang pas-pasan, cuman bisa beli makan pagi, makan siang, dan makan malam. Bilanglah di Australia, sekali makan itu $20. Sarapan $20, lunch $20,
makan malam $20. Kita cuma punya uang $60. Kita udah sarapan $20, tinggal $40 untuk makan siang dan makan malam. Tiba-tiba ketemu teman yang belum makan sama sekali, Bapak Ibu semuanya. Pertanyaannya, mungkin kita nanya ini, apa kabar? Oh, baik-baik, cuman ya kondisi saya sedang seperti ini. Will you give up? Gitu. Mau nggak kita meng-give up lunch kita untuk dia yang belum makan pagi, makan siang, dan makan malam? Share. Nah, itu menyerahkan apa yang kita butuhkan, bukan hanya yang kita inginkan. Kalau bahasa di Indonesia, bahasa yang kita inginkan, kan gitu. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu adalah apa yang kita betul-betul perlukan sebenarnya, gitu, bukan hanya keinginan. Jadi menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, apa yang kau butuhkan, Bapak Ibu semua, kita bisa give up. Ini tidak gampang buat kita, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita ngasih kepada pengemis, sambil lewat ada pengemis mau kasih duit, umpamanya dalam rupiah 1.000 perak, ya gampang, orang uang kita di tabungan ada 1 juta, kan gitu. Tapi mau nggak kita betul-betul memberikan, itu betul-betul bukan hanya sekedar memberi, orang lain juga sekedar memberi, Bapak Ibu. Tapi kita, orang-orang percaya, diminta Tuhan yang kita butuhkan, kan gitu. Artinya apa? Bukan hanya cuma sambil lalu memberikan 1.000 perak, mungkin kita berikan out of 1 juta rupiah yang kita punya, kita berikan 100.000, mampu nggak kita? Bisa nggak kita melakukannya? Nah, ini yang Tuhan katakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dalam bahasa Inggrisnya spend yourself, kan gitu. Untuk spend yourself, karena spending ini untuk need, kan, untuk kebutuhan, bukan hanya untuk keinginan, Bapak Ibu semuanya, dan memuaskan hati yang tertindas. Nah, ini yang Tuhan janjikan. Ini poin yang sangat penting. Jadi di poin 4 ini, hidup dengan belas kasihan, yaitu hidup yang dapat melepaskan apa yang menjadi hak dan kebutuhan kita, berbagi kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Kata tertindas bukan hanya bicara tentang penekanan secara ekonomi atau kemiskinan, tapi juga banyak, apalagi khususnya di Australia, kepada orang-orang yang miskin secara mental, miskin secara spiritual, hidupnya penuh dengan kekosongan. Mau nggak sih kita care kepada mereka? Ini penting, poinnya adalah caring, Bapak Ibu semuanya. Hidup dengan belas kasihan itu hidup yang penuh dengan caring. Kita punya waktu, makanya saya bilang gini, kita percaya kok 2 Korintus 9 ayat 8 itu bicara tentang 2 hal. Saya bilang itu. Satu hal yang pertama di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 itu, satu hal yang pertama bicara tentang apa, Bapak Ibu saudara? Bicara tentang penyediaan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kecukupan kepada setiap daripada kita. Jadi don't worry about it, kan gitu. Sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya di dalam Matius 6, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan Tuhan tambahkan. Jadi Tuhan sudah menambahkan apa yang kita perlukan untuk kita bisa mencari kerajaan Allah dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Makanya di dalam 2 Korintus 6 ayat 8 itu dikatakan gini, penyediaan Tuhan itu cukup. Nah, kalau kita ngomong, wah belum cukup Pak, ya itu udah nafsunya kita, udah keserakahannya kita, kan gitu. Karena kalau orang bilang nggak cukup, ya nggak akan cukup terus, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tapi ketika kita dicukupkan dengan apa yang Tuhan sudah sediakan, artinya ya sewajarnya aja, kerja 8 jam lah kalau di Australia, Monday to Friday. Nggak usah juga weekend kerja, overtime 10 jam, lebih gede, apalagi 12 jam, apalagi 2 tempat, 3 tempat. Kita harus belajar mencukupkan apa yang kita perlukan, Bapak Ibu semuanya. Dan kita percaya. Makanya di ayat 8b-nya dikatakan apa? Dikatakan apa? Sehingga engkau dapat melakukan kebajikan. Kebajikan itu apa? Pasti kepada orang luar. Jadi yang untuk diri kita Tuhan sediakan, kepada orang luar kita bisa lakukan, berbagi kebaikan, perbuatan-perbuatan baik. Kebajikan itu bicara tentang apa? Perbuatan baik yang kita bisa lakukan kepada orang di luar sana. Wow, ini luar biasa. Tuhan menyediakan kepada setiap orang yang hidup di dalam belas kasihan, kan gitu.
Jadi ketika kita berbagi dengan yang membutuhkan, Tuhan membawa terang dalam hidup kita, bahkan di dalam kegelapan. Dan ayat yang poin kelima ini dikatakan janji, bimbingan, dan pemeliharaan dari Tuhan. Kan gitu. Tuhan akan menuntun engkau. Janji, bimbingan, dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dalam hidup ini up and down, kata orang dunia ngomong. Ada masa di bawah, ada masa di atas, ada masa paceklik, ada masa panen, ada masa susah, ada masa senang. Amsal katakan Bapak Ibu semuanya. Tapi janji Tuhan tidak akan pernah gagal di setiap masa kehidupanmu, musim hidupmu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Dia akan menuntun engkau, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, dan janjinya tidak akan pernah gagal. Bahkan dikatakan apa? Dalam kondisi paceklik. Jadi tanah kering itu bicara tentang kayak kesusahan, paceklik secara jasmani, paceklik secara jiwani, Bapak Ibu semua. Tapi ada janji Tuhan. Tuhan akan apa? Akan memuaskan kita. Jadi boleh di luar sana paceklik, tapi kita dicukupkan, kita dipuaskan oleh Tuhan apa yang kita perlukan. Kita udah ngalami masa paceklik waktu COVID kemarin, Bapak Ibu semuanya. Secara mentally, secara physically, kita banyak yang paceklik. Di Australia kita disediakan uang, tapi kita nggak boleh kemana-mana. Semua orang akhirnya stres, banyak yang stres, Bapak Ibu semuanya kan. Di Indonesia nggak boleh bergerak, nggak disediakan uang. Lebih parah lagi, Bapak Ibu semuanya kan gitu. Tapi janji Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Dia akan memuaskan kita, bahkan katanya Dia menuntun senantiasa, artinya selalu dalam musim apapun, dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Kita akan dipuaskan dan memperbaharui kekuatan setiap daripada kita. Jadi Tuhan akan terus renew ketika kita dapat mengalirkan berkat Tuhan dari kehidupan kita kepada orang-orang. Jadi seperti pipa yang tidak pernah airnya nongkrong, airnya itu stop, Bapak Ibu semuanya, sehingga gak karatan pipa Ibu, tapi terus mengalir, renew, kita diperbaharui terus, yang kotor dikeluarin, terus, karena air yang menggenang itu kotor jadinya, tapi air yang mengalir itu bersih, makanya kita diperbaharui dengan air baru terus, dengan berkat-berkat yang baru, maka akan memperbaharui kekuatan setiap daripada kita. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wow, janji Tuhan akan hidup orang-orang percaya ketika dia berjalan di dalam kehendak Tuhan dan melakukan ibadah yang sejati, ibadah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupannya, bukan hanya ketika hari Minggu, tapi di dalam kehidupan sehari-harinya. Ini luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Tuhan berjanji untuk membimbing dan memuaskan kita bahkan masa sulit jika kita setia kepada panggilannya. Dan ayat terakhir dikatakan, poin terakhir di ayat 6, di ayat 12 dikatakan menjadi pembangun yang retak. Jadi engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Haleluya, luar biasa. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembangun, memperbaiki komunitas dan membawa kasih-Nya ke tempat-tempat yang rusak. Begitu banyak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, khususnya kita mungkin, bukan hanya yang di Indonesia, tapi di Australia, kekristenan sudah hilang, orang percaya sudah hilang, tatanan hidup yang normal itu udah hilang, bahkan Bapak Ibu semua. Gender manusia udah bertambah di sini, semuanya udah rusak. Tapi percaya, hari ini orang percaya yang melakukan kehendaknya dan beribadah sejati akan membawa pemulihan dari tatanan yang hancur, tatanan yang rusak tadi. Jadi saya percaya dimanapun kita ditempatkan, di dalam rumah tangga, keluarga, pribadi, pekerjaan, negara, kita ini membawa pemulihan, membawa perbaikan, Bapak Ibu semua, restorasi
bagi tatanan yang rusak. Luar biasa, kita tidak akan mampu, kita kecil, siapa kita? Bahasa Inggris kita tidak bagus, ekonomi kita biasa-biasa aja, tapi karena Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kalau kita punya kekuatan politik, kekuatan power sebagai penguasa, pengusaha, mungkin ya biasa. Tapi ini luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan memilih engkau untuk membawa restorasi dan pemulihan. Kau pegang, kau akan melihat dari mulai dirimu, keluargamu, teman-temanmu, tempat pekerjaanmu, dimanapun kau ditempatkan, akan terjadi satu restorasi ketika engkau betul-betul melakukan ibadah seperti apa yang dikehendakinya. Karena kita percaya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari-hari ini Dia ada di dalam kita. Dia adalah terang hidup kita. Kuasanya sudah diberikan kepada kita ketika kita menjadi anak-anaknya. Ini luar biasa, di Yohanes 1 juga. Jadi kita membawa kuasa untuk membawa restorasi. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu semuanya, biarkan firman ini betul-betul menjadi satu pegangan buat setiap kita di dalam kehidupan kita sepanjang bulan November 2024. Hari ini saya nggak ngerti apapun pergumulanmu. Engkau bergumul untuk pemulihan, engkau bergumul banyak untuk rumah tanggamu, untuk keluargamu, untuk teman-temanmu, untuk tempat kerjamu, bahkan di mana engkau ditempatkan. Engkau betul-betul bergumul. Hari ini Tuhan akan memakai engkau, karena tubuhmu menjadi persembahan yang berkenan, yang hidup dan yang kudus di hadapannya. Dan kita percaya kuasanya sedang bekerja, dan buat setiap daripada kita, janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Oleh karena itu, berikan hidupmu, punya mercy, punya generosity, spend yourself. Kan gitu, serahkan apa yang kau butuhkan. Kau akan melihat janji Tuhan yang tidak akan pernah gagal dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kau melihat Tuhan hati-hati yang sungguh menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu hidup, di dalam firman-Mu ada ruahnya Allah. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kami mau katakan, Tuhan, kalau begitu banyak hal-hal, begitu banyak yang salah, bahkan udah menjadi satu hal yang membuat kami pesimis menjadi orang percaya di tengah dunia ini, Tuhan. Hari ini pulihkan, restore Tuhan. Pulihkan kekuatan mereka, pulihkan semangat mereka, pulihkan roh mereka, pulihkan apinya mereka Tuhan. Sehingga mereka betul-betul dapat melihat apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan Yesus Kristus, kalau Kau sendiri yang sudah menunjukkan bagaimana Engkau spend yourself, seperti ayat 10 tadi, di mana Engkau dapat menyerahkan hidupmu, bukan hanya apa yang Kau butuhkan dan Kau ingin, menyerahkan hidupmu. Hari ini kami hanya disuruhkan menyerahkan apa yang kami butuhkan kepada mereka yang tertindas. Kami nggak selfish Tuhan, kami dapat berbagi Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, sehingga kami dapat melakukan kebajikan. Seperti firman-Mu katakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Kami mau lakukan Tuhan, kami mau belajar taat Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Roma 12 ayat 1. Maka kami mau Tuhan mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang berkenan, persembahan yang kudus, persembahan yang hidup. Dan ini adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami mau terima Tuhan firman-Mu hari ini. Ibadah yang sejati dan janji pemulihan Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami materaikan ini dengan perjamuan kudus, karena kami percaya kami menjadi satu dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, dan kami juga menjadi satu di dalam kebangkitan, di dalam kehidupan baru, di dalam kehidupan kekekalan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami orang-orang percaya-Mu. Kau terima jemaat Tuhan yang dikasihi, dan kau akan melihat janji Tuhan nyata di bulan ini dalam kehidupan setiap engkau. Anakmu yang terhilang, keluargamu yang berantakan, relationship-mu yang sudah kacau balau, Tuhan akan pulihkan. Bahkan tubuhmu, Tuhan akan berikan kesehatan, bahkan di dalam prosesnya akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Kau melihat bagaimana janji Tuhan, ya dan amin. Ekonomimu, usahamu, pekerjaanmu, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Hari ini kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang datang dari atas.
Kasih daripada Allah, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datangnya 2 kali. Engkau yang percaya dan engkau yang menerima, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja Ensemble Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah juga diadakan di Gereja Ensemble Lexington setiap hari Selasa pukul 10.30. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Senin jam 8 malam. Dan setiap hari Jumat jam 8 malam ada ibadah 738 persekutuan keluarga. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk pengembangan gedung gereja Ensemble Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setiap donasi sangat berarti dan membantu kelancaran kegiatan ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi GBI Ensemble Jakarta Utara dengan nomor yang tertera. Sekian warta gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.